Hari ini saya mengajak kita bersama-sama berjalan dalam tuntunan Tuhan yang kita percaya bahwa kalau Tuhan menunjuk kita dalam melayani, Tuhan pasti mengurapi kita. Yang katakan amin, boleh lambaikan tangan. Amin, ya, amin, yes, ya. Yang di YouTube juga boleh ketikkan di chatnya, amin. Apa yang kita bisa mengerti dari cara Tuhan yang memilih hidup kita di dalam pelayanan? Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 24 berkata, Tuhan yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Ya. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Di dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan memberi apa yang saudara butuhkan untuk melakukan apa yang Tuhan minta dari saudara lakukan. Ini kita lihat pada waktu Musa diutus oleh Tuhan dalam perjumpaan dengan Tuhan. Waktu dia lihat semak duri yang ada api tapi tidak terbakar, Tuhan panggil dia dan dia melangkah mendekat. Tanggalkan kasutmu, ini tempat kudus. Dan waktu dia mendekat, Tuhan berkata, aku mengutus engkau. Musa memberi alasan demi alasan. Dan saya melihat bahwa Tuhan tidak menyerah terhadap Musa yang sudah menyerah. Bayangan Musa dengan kemegahan istana Firaun, dia anak istana, dia tahu bagaimana pemerintahan di sana. Bagi Musa tidak mungkin bisa menyerukan kepada Firaun, lepaskan Israel, biarkan Israel pergi. Tidak mungkin. Dari kecil, ketika dia bertumbuh dari remaja sampai besar, dia dengar strategi dari bangsa Mesir. Dia tahu bagaimana istana punya rencana terhadap kerja rodi dan memanfaatkan orang Israel yang ada, mempekerjakan orang Israel. Dia tahu benar bahwa kalau dia yang pernah membunuh orang Mesir, yang sudah melanggar tatanan hukum di sana, Musa mengerti hukum di sana karena Musa adalah orang kerajaan dari sana. Kita tahu dia anak angkat dari putri Firaun. Jadi Musa sangat mengerti. Maka antara suara Tuhan dengan pikiran Musa, Musa tidak mampu menerimanya. Fakta di depan mata, ketika Musa mengerti ilmu astronomi, dia mengerti ilmu hukum, dia mengerti tatanan negara, dia mengerti undang-undang negara di sana. Maka bagi Musa, pengutusan Tuhan untuk dia pergi ke Mesir, membebaskan Israel, adalah pekerjaan yang mustahil. Tapi lihat apa yang terjadi. Bahwa Tuhan memberikan apa yang Musa butuhkan untuk melakukan apa yang Tuhan minta Musa lakukan. Tuhan bukan mengutus Musa begitu saja. Tuhan memberikan maaf, host suara terbuka. Sebentar ya, saya minta ini, bentar ya. Aduh, tes, ganggu banget, tes. Sebentar ya. Oke, baik, terima kasih untuk host yang sudah mematikan suaranya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka ketika Musa, kita lihat tunduk, taat, melakukan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada dia, mujizat terjadi. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu Tuhan memberikan Musa melihat saudaranya Harun datang, kita begitu kagum bahwa Tuhan tahu langkah kaki Harun yang mendekat. Tuhan tahu ada satu pribadi yang datang. Bagi Harun, itu hal biasa mungkin.
Itu ada sebuah langkah yang pergi melihat saudara yang menggembalakan kambing domba. Tapi bagi Tuhan, kita tahu firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tahu. Musa nggak tahu bahwa ada saudaranya datang. Tuhan tahu. Dalam pertempuran, saudara-saudara Daud di medan perang, di mana Goliat mengejek, mereka nggak tahu Daud datang. Tapi Tuhan yang di sorga sedang menetapkan langkah-langkah orang benar menuju ke dalam pertempuran yang ada. Saul tidak tahu waktu orang tuanya mengutus dia mencari kambing domba yang hilang. Tetapi Samuel yang diutus Tuhan untuk bertemu Saul, Tuhan sudah menetapkan langkah Saul bertemu dengan Samuel. Percayalah saudara, hari ini kalau langkah kaki kita bisa masuk bulan November tanggal 1, kita bisa duduk di layar Zoom sama-sama. Saudara sebagai sahabat doa FKK, nggak kebetulan. Tuhan sudah tetapkan langkah kita. Tuhan sudah tahu bahwa saudara ada di tempat ini. Tuhan sudah memberikan kita sebuah cara yang di luar pikiran kita. Sehingga kita yang hari ini bertemu, kalau berkata, saya bertumbuh, saya mengenal Tuhan, saya lebih dekat dengan Tuhan di dalam sahabat doa FKK. Ini semua gak kebetulan, karena Tuhan sedang menjumpai hidup Anda. Amin, sahabat doa. Ya. Maka saya percaya ketika saudara di hati rindu di tahun lalu berdoa, Tuhan, tahun 2021 saya ingin bertumbuh. Saudara bertumbuh, sahabat doa FKK. Saudara ketika berseru, Tuhan, saya ingin lebih banyak berdoa. Di bulan Februari selalu berdoa. Saudara bertemu dengan sahabat doa FKK. Saudara berkata, Tuhan, saya lebih ingin dalam menyembah Tuhan. Saudara bertemu dengan teman yang mengajak saudara ikut sahabat doa FKK. Saudara, apakah ini kebetulan? Enggak, saudara. Waktu saudara berseru demikian, Tuhan memberkati kerinduan hati saudara. Sama juga dalam pelayanan. Kalau Tuhan pilih saudara, Tuhan sudah siapkan semuanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat. Kalau ada yang bertanya, apa tanda bahwa Tuhan memperlengkapi saya untuk memenuhi tugas yang diberikan Tuhan? Apa tanda kita tahu Daud, Musa, Saul, dan lain semuanya? Termasuk diri saya, kalau Tuhan pakai saya di dalam panitia ulang tahun gereja. Kalau Tuhan pakai saya di dalam Zoom pagi, saya doa pembukaan, saya doa penginjilan, saya doa syafaat, saya doa untuk firman Tuhan yang sudah didengar, saya bagian pengumuman. Apa tandanya bahwa Tuhan memilih saya untuk pelayanan di ulang tahun sahabat doa? Saudara, ini yang saya percaya, bahwa Tuhan memperlengkapi orang yang memenuhi tugas yang diberikannya dengan urapan Tuhan. Itu yang Tuhan akan lakukan. Tandanya adalah urapan Tuhan. Yang katakan amin, boleh lambaikan tangan? Amin. Ya. Saudara bukan dipilih oleh Pak Fu. Saudara bukan dipilih oleh manusia. Saudara bukan ditugaskan oleh admin. Saudara, setiap tugas yang diberikan, saya berdoa dan melihat nama-nama yang ada. Dan saya percaya hari ini bahwa setiap yang Tuhan pilih, yang Tuhan pakai, itu diurapi oleh Tuhan. Amin, saudara? Ya. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, hari ini jangan jual hak kesulungan kita. Jangan sia-siakan pengurapan daripada Tuhan. Ingat, kalau Tuhan mengurapi saudara untuk tugas yang telah Tuhan percayakan, urapan itu bukan untuk dipakai untuk hal yang lain. Saudara kalau sombong, saudara nggak akan memiliki urapan Tuhan. Saudara kalau tinggi hati, saudara kalau tidak hidup kudus di hadapan Tuhan, saudara, urapan itu tidak akan turun. Jadi untuk tugas yang diberikan Tuhan, Tuhan akan memberikan tandanya. Tandanya apa? Urapan Tuhan. Jadi ketika Tuhan memberi saudara tugas, rencana, memberikan saudara strategi,
memberikan saudara pelayanan, memberikan saudara panggilan bermisi, memberikan saudara pelayanan, doa pembukaan, pengumuman, sapaan sebagai asyir, doa penginjilan, syafaat, doa setelah firman. Apapun itu saudara, membawa jiwa-jiwa, menyebarkan link, memberikan ajakan. Saudara, ketika Tuhan berikan itu untuk kita, Tuhan akan memampukan kita. Tuhan pasti akan memperlengkapi kita. Itu yang Tuhan lakukan. Waktu Gideon dipanggil, Tuhan perlengkapi dengan pasukan-pasukan elit yang hanya 300 orang. Tuhan tahu itu. Tuhan bilang seleksi. Karena tugas itu datang dari Tuhan. Tuhan tahu bagaimana caranya menjalankan tugas. Tuhan suruh Gideon dengan membagi 3 pasukan. Memegang buli dengan api di dalamnya. Dengan tangan di pedang. Tuhan tahu semua caranya. Waktu Tuhan memberikan tugas kepada Yosua merebut Mesir, Yeriko. Tuhan tahu strateginya. Tuhan tahu caranya. Saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan minta kelilingi. Pakai cara Tuhan. Saudara, jadi kalau Tuhan berikan kita panggilan, oh, saya cuma asyir ya. Saya mau yang bagian ini nih. Kalau bisa doa lebih panjang. Kalau bisa bagian ini. Lebih banyak orang yang sudah hadir. Jangan saudara. Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan cara apapun. Kita hanya tunduk dan taat. Terima tugas daripada Tuhan. Kalau Tuhan meminta Daniel menjalankan tugas seperti Musa, Daniel gak bisa sanggup. Sebaliknya Musa disuruh melakukan tugas seperti Daniel, gak bakal sanggup. Demikian juga kalau Yusuf disuruh melakukan tugas seperti Nuh membangun bahtera, gak bakal bisa. Nah, Tuhan memberi tugas, Tuhan tahu bagaimana cara memperlengkapi dan memampukan. Karena itu, saudara, salah satu hal yang saya lihat, bagaimana tanda itu diberikan urapan. Dan urapan itu harus kita jaga. Demikian juga, bagaimana kita belajar untuk terkoneksi dengan Tuhan. Waktu Tuhan sang pemilik tugas memberikan tugas berasal dari Tuhan, lahir dari Tuhan cara-caranya, maka kita harus tetap terkoneksi dengan Tuhan. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, ingat, karena itu dari Tuhan, kita gak mungkin terlepas dari Tuhan. Lampu tidak akan bersinar kecuali dicolok ke sumber listrik. Kita lihat gambar lampu yang ada. Sama kita ini dengan Tuhan, kita menjalankan fungsi menjadi terang dan garam. Jangan berpikir, wah saya turun ke jalan, saya pergi ke penjara, saya lakukan panti asuhan, saya berbuat ini. Nah, orang lihat kita berdiakonia, kita berbuat kebaikan, kita berbuat misi, silakan. Tapi kalau kehidupan kita tidak kita serahkan di mezbah Tuhan, tidak terkoneksi pagi-pagi benar membangun hadirat Tuhan di rumah kita, kita tidak menyerukan nama Tuhan, kita tidak masuk hadirat Tuhan, kita sibuk sana sibuk sini, nggak ada waktu berdiam menyembah Tuhan, tidak ada waktu bersama-sama bergaul dengan Tuhan. Saudara hanya sibuk untuk Tuhan. Saudara terlalu sibuk untuk Tuhan, sedangkan Tuhan menanti saudara untuk datang ke hadiratnya. Karena itu, dalam pelayanan, saya menekankan harus di hadirat Tuhan. Saudara, apapun pelayanan yang diberikan pada waktu diumumkan, saudara tahu, oh besok di Zoom saya dapat pelayanan seperti ini. Jangan pernah berkata, aduh cuma doa penginjilan, saya sudah biasa doa penginjilan. Hanya doa syafaat itu sudah dikasih nama-nama, bacain aja, gampang. Saudara, saya mau ingatkan, jangan menganggap remeh pelayanan. Jangan pernah tercetus di hati. Kalau pernah di pikiran, waktu terima, oh besok saya doa syafaat. Pada waktu dengar kabar, dihubungi, saya doa syafaat.
lalu di hati muncul kata gampang, langsung minta ampun sama Tuhan. Tiba-tiba muncul nih pikiran terlintas, oh Syafat, oh bisa gampang. Waktu muncul, mulut gak ngomong, muncul di hati, manusia kita berkata, gampang, langsung minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya, langsung doa. Tuhan, tadi hati saya muncul kata gampang, ampuni saya Tuhan, ampuni, udah. Saudara, gak ada yang tahu isi hati kita pikiran. Tapi saya mau ajarkan, saya dalam perjalanan pelayanan, ketika muncul di pikiran dan hati hal yang seperti itu, oh gereja undang, oh gereja ini undang, oh temanya, oh gampang, saya sudah pernah khotbahkan. Waktu muncul begitu, saya langsung, Tuhan ampuni saya sudah berdosa sama Tuhan, kuduskan saya. Nah sudah, kita mulai masuk hadirat Tuhan, doakan pelayanan kita. Saudara hati-hati, iblis itu akan membuat kita jadi sombong. Dan itu tidak dimulai dengan yang kelihatan, dimulai dengan yang gak kelihatan. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana ketika bicara seperti lampu yang terkoneksi? Kita jadi terang, kita jadi garam. Kalau jadi terang dan garam, bagaimana terang lampu itu bisa menyala, colok ke sumber listrik? Ya, nah saudara lihat, Yohanes pasal 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Waktu para raja-raja keluar berperang, pada waktu musim berperang, Daud dengan kerajaan yang megah, dengan kerajaan yang hebat. Allah, aku raja, gampang. Aku sudah menang perang banyak, gak usah akulah, orang lain lah. Pada musim, perhatikan kalimatnya, pada musim berperang, di mana waktu raja-raja keluar perang, Daud tinggal di istana. Apa yang terjadi? Akhirnya jatuh dalam dosa. Betul? Ya. Dia lawan Goliat, dia menang. Dia lawan seorang pria yang menantang dia perang. Dia lawan seorang Goliat yang pakai baju perang. Semuanya dia bisa menang. Sekarang orang gak lawan dia kok, dan tidak pakai baju perang, dan itu bukan pria, seorang wanita. Kalah Daud. Kenapa? Karena iblis pinter. Iblis tahu di sini titik lemahnya. Jadi selalulah terkoneksi dengan Tuhan. Di luar Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Karena itu di firman ini saya bacakan, di luar aku, firman Tuhan berkata, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat, wah aku gak doa biasa pelayanan. Budaya saya gak puasa biasa pelayanan. Saudara, mengapa saya menyerukan doa puasa setiap tanggal 1 dan 15? Pada waktu saya mulai melihat Tuhan semakin kirim jiwa-jiwa, saya bilang ini gak mudah Tuhan. Hati saya cuma satu, saya rindu melayani. Saya rindu setiap yang sudah doa fajar, waktu tutup selesai doa fajar, semua hati berkata, aduh puji Tuhan, saya dapat sesuatu yang suara dari Tuhan. Saya dapat tuntunan Tuhan. Saya rindu setiap hari terjadi. Nah, maka saya lihat gak ada kuasa kalau tidak ada puasa. Yuk sama-sama katakan, tidak ada kuasa kalau tidak ada puasa. 1, 2, 3. Tidak ada kuasa kalau tidak berpuasa. Gak ada. Tidak kuasa kalau tidak berpuasa. Saudaraku yang terkasih Tuhan, ya berat buat saya, gak mudah. Karena untuk berpuasa hari seperti ini, saya harus berbicara, khotbah. Saya harus melakukan sesuatu. Tapi saya percaya bahwa kalau orang yang terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan sumbernya, kuasa Tuhan akan terus mengalir. Dan dia tidak akan lemah. Semakin berjalan akan semakin kuat. Amin. Ya. Oleh karena itu hari ini kita kembali melihat, saya ingin bagikan untuk kita ya, bersama-sama. Ya. Apakah saudara ingin kuasa Tuhan? Ini yang pertanyaan saya. Apakah saudara ingin kuasa Tuhan bekerja melalui hidup saudara? Apakah arti memiliki urapan Tuhan?
Kalau saudara berkata, iya Pak Pendeta Fu, saya ingin kuasa Tuhan bekerja melalui hidup saya ingin memiliki kuasa itu. Saya ingin memiliki urapan itu. Nah, apa arti memiliki urapan Tuhan? Yuk, saya bagikan kita. Kita lihat sekarang. Pertama, saudara harus memiliki pengertian ini dulu. Ketika Tuhan memberikan tanggung jawab pelayanan kepada kita. Jadi saudara lihat, oh, kalau Tuhan berikan tanggung jawab kepada saya dan pelayanan, berarti saya harus mengandalkan dan saya dapat mempercayai Tuhan. Saya dapat mengandalkan urapan Tuhan. Ingat tadi saya katakan, kalau Tuhan memberi pelayanan, Tuhan pasti mengurapi saudara. Jadi kalau Tuhan tunjuk saudara dan pelayanan, yang saudara lakukan adalah jangan lihat seberapa besar pelayanan, besar atau kecil, di depan orang atau tidak, bagian apa, jangan lihat itu semua. Terima dengan tunduk dan taat. Lalu katakan ke dalam hatimu, katakan kepada jiwamu, Tuhan kasih saya pelayanan ini, berarti Tuhan sudah mengurapi saya untuk melakukan ini. Saya mau mengandalkan urapan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Soalnya dengar, Tuhan kalau panggil kita, berikan kita tugas itu, Tuhan berikan urapan. Itu udah pasti. Nuh, Abraham, Yefta, ya, Barak, Deborah, seorang perempuan, Deborah. Soal ketika dia menerima pelayanan itu, Tuhan sudah memberikan urapan. Dan mereka mengandalkan urapan Tuhan itu. Maka seorang wanita bisa maju dalam pertempuran seperti Deborah. Soal lihat, maka seorang Rut bisa diberi kemampuan untuk melahirkan Mesias walaupun dia bangsa asing. Kenapa? Dia bilang, Tuhanmu Tuhanku, Allahmu Allahku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya tidak tahu tugas apa yang sedang saudara dipercayakan oleh Tuhan. Yang saya ajak kita adalah terus beritakan Injil, amanat agung. Terus beritakan, saudara, jangan berdiam diri, amal agung. Saudara, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Soalnya saya mau jujur katakan, ini tugas yang berat. Untuk murid-murid di awal itu, ini tugas yang tidak mudah. Ke ujung-ujung bumi, transportasi. Sampai di mana sih transportasi? Dulu paling hebat kuda. Kuda pun dimiliki orang kaya dan pejabat dan pemerintah. Nggak semua orang bisa punya kuda. Tapi Tuhan beri tugas sampai ke ujung bumi. Sudah itu, masa itu mereka mereka mau dibunuh, mereka mau dikejar, mereka mau ditangkap. Itu kekristenan dianggap agama ilegal. Lalu bagaimana menjalankannya? Perhatikan kalimat di awalnya. Ini yang saya bilang kita harus terkoneksi. Apa? Roh Kudus. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bukankah hari ini kita telah diberikan Roh Kudus waktu Tuhan Yesus naik ke surga? 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Bukankah waktu kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus telah memeteraikan keselamatan kita, dan tubuhmu adalah bait Allah, engkau telah diberikan Roh Kudus? Amin. Amin. Jadi Roh Kudus itu telah ada dalam hidup kita, mengurapi kita. Jadi, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, mari saya ajak kita bersama-sama untuk sungguh-sungguh mempercayai bahwa Tuhan yang memanggil kita adalah setia, dan Tuhan akan melakukannya. Di dalam terjemahan yang lain, melakukannya artinya, kalau Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita, Tuhan kasih tugas pelayanan, Tuhan pakai kita, maka Tuhan yang sudah menunjuk kita akan melakukan tugas itu bersama kita. Jadi saudara gak sendirian. Saudara melakukan sesuatu untuk Tuhan, dan bukan hanya untuk Tuhan, bersama dengan Tuhan. Karena itu, apapun yang telah Tuhan berikan untuk kita, menjadi hari ini, ya, saya terus melihat Tuhan berdayakan sahabat doa. Saudara hari ini lihat sahabat doa, tema khotbah sudah pakai gambar, ya, Tuhan datangkan orang membuatnya. Saudara tahu ulang tahun sahabat doa, Tuhan berikan orang untuk membuatnya, ya. Ada Pak Andri Akili yang buat, ya kan? Tuhan terus datangkan SDM-nya. Jadi saudara, kita orang yang kekurangan banyak hal, tetapi kalau Tuhan mau memakai kita, Tuhan akan perlengkapi dengan tidak terbatas.
Terimalah pengurapan dari Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan kita.